Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri. Saya dari kelas ke-6 21 akuntansi non-reguler. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi bisnis. Video ini bertujuan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah simulasi bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Nah, dalam arti yang luas, pengertian bisnis adalah istilah yang menggambarkan semua aktivitas dari institusi yang memproduksi barang dan juga jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian simulasi bisnis ini memuat 4 aspek, yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan sebuah keuntungan atau laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Oke, langsung saja kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis adalah kerjasama antar individu, tim, atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dalam dunia bisnis. Nah, ini melibatkan berbagai ide, pengetahuan, sumber daya, dan keahlian untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individual. Di tengah dinamika dunia bisnis yang terus berkembang, kolaborasi bisnis ini telah menjadi pilar utama bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Perlu diakui bahwa bisnis tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa. Mereka berpotensi dalam ekosistem yang kompleks, terdiri dari pemasok, mitra, pelanggan, pesaing, serta perubahan regulasi dan perkembangan industri. Nah, dalam konteks ini, kolaborasi bisnis adalah senjata yang memungkinkan sebuah perusahaan itu untuk beradaptasi dengan cepat, mengatasi hambatan bersama, dan menjawab tantangan yang kompleks. Kolaborasi bisnis dapat terjadi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pemasok. Nah, maupun antara perusahaan yang berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan mengatasi tantangan bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Nah, di sini mengapa sih kolaborasi bisnis itu penting? Jadi, kolaborasi bisnis itu memungkinkan berbagai ide, pengetahuan, dan keterampilan untuk menciptakan solusi yang baik dan inovasi. Pentingnya kolaborasi juga terlihat di dalam perusahaan itu sendiri. Tim yang dapat bekerja sama secara efektif memiliki potensi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ketika karyawannya berkolaborasi, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan pengalamannya masing-masing untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah. Nah, di sini ada manfaat kolaborasi bisnis. Yang pertama, kita akan mendapatkan keuntungan finansial. Kolaborasi bisnis ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Ini biasanya terjadi ketika bisnis bekerja sama dengan bisnis lain atau pihak lain, bahkan dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas. Kolaborasi bisnis juga dapat membawa peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan itu, seperti contohnya misalnya tim keuangan perlu mengakses data terkait sumber daya manusia dan penjualan guna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terperinci. Nah, dalam banyaknya perusahaan, data tersebut di berbagai bagian dan departemen. Tanpa kolaborasi bisnis yang tepat, tim keuangan akan menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mengumpulkan data tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kolaborasi bisnis itu memiliki banyak sekali dampak positifnya, termasuk terhadap keterlibatan kerjasama antara karyawan.
Nah, bekerja sama dalam tim yang berkolaborasi dengan baik dan akan meningkatkan efektivitas pekerjaan karyawan dan menguatkan keterlibatan mereka terhadap pekerjaannya. Yang terakhir, dapat memberikan peluang belajar. Ketika bisnis antara karyawan dengan sebuah perusahaan, mereka memiliki kesempatan untuk saling belajar dan juga berkembang di perusahaan itu sendiri, dan tentunya dengan hasil kolaborasi bisnis dari perusahaan itu dengan karyawannya sendiri. Jadi lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi bisnis memungkinkan karyawan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, memulai sudut pandang yang beragam. Nah, jadi melalui kolaborasi bisnis ini, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Selain itu, dapat saling memberikan masukan, saran, dan juga pandangan yang unik berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa peluang dan juga keuntungan, entah dari karyawannya itu ataupun dari perusahaannya itu sendiri. Berikutnya ada tujuan kolaborasi bisnis. Jadi tujuan utama dari kolaborasi adalah menciptakan hubungan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam proses kolaborasi, baik bisnis maupun individu dapat belajar tentang cara pandang, pendekatan, dan strategi lain yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Contohnya, kolaborasi bisnis yang mendalam. Delegasi akan membantu menganalisis data keuangan secara lebih mendalam. Nah, ini termasuk mengidentifikasi tren pendapatan, pengeluaran, dan kinerja keuangan lainnya yang dapat memberikan wawasan berharga tentang kesehatan bisnis itu sendiri. Selain itu, kita dapat membuat laporan keuangan yang lebih akurat. Asisten keuangan virtual delegasi mampu mengoptimalisasikan proses pembuatan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, ini bisa membantu Anda untuk menghasilkan laporan yang diperlukan untuk tujuan internal maupun eksternal dengan cepat dan juga akurat. Oke, berikutnya ada contoh kolaborasi bisnis yang belakangan ini tuh lagi tren banget, yaitu kolaborasi antara Samsung dan juga BTS. Kolaborasi yang lagi hangat-hangatnya, yang pastinya bagi para penggemar K-pop yang termasuk fansnya BTS ya teman-teman, itu tuh kita udah tahu ya, kolaborasi antara Samsung dan juga BTS ini tuh menghadirkan sebuah smartphone elegan dengan spesifikasi kelas atas, yaitu Samsung Galaxy S20 BTS. Salah satu hasil kolaborasi yang begitu menakjubkan dan dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang sukses. Nah, Samsung pertama kali secara resmi memperkenalkan promosi produk terbarunya tersebut pada tanggal 15 Juni 2020. Dan kemudian membuka order Galaxy S20 Plus, S20 Plus BTS Edition pada tanggal 19 Juni 2020. Dan dilanjutkan dengan pre-order Galaxy Buds Plus BTS Edition pada tanggal 26 Juni 2020. Nah, kedua produk tersebut dijualnya itu on the spot pada tanggal 9 Juli 2020 melalui situs web resmi Samsung dengan harga mulai dari 17.499.000 untuk Galaxy S20 Plus BTS Edition dan 2.999.000 untuk Galaxy Buds Plus Edition BTS Edition. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus BTS? Kenapa enggak ngambil
dari artis yang lain gitu. Kan artis luar negeri banyak, K-pop juga banyak kan di luar negeri. Kenapa harus BTS yang dipilih oleh Samsung? Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui kenapa Samsung memilih BTS dalam kolaborasi bisnisnya. Seperti yang sudah kita ketahui, BTS merupakan salah satu grup musik yang tengah naik daun. Karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengkaitkan menjadi brand ambassador atau duta merek. Nah, dilansir dari penyedia iklan internet dan portal pencarian di Korea Selatan atau Naver pada tahun 2017, sebuah perusahaan harus menyiapkan dana setidaknya sebesar 900 juta hingga 1,5 miliar won atau setara dengan 10,7 miliar hingga 18 miliar rupiah untuk mengontrak BTS sebagai model produk hingga menjadikannya brand ambassador. Harus BTS dalam kasus kolaborasi Samsung dan juga BTS, Samsung secara gamblang menyebutkan di situs webnya bahwa ponsel terbaru mereka yang bertema BTS ditujukan secara eksklusif untuk para fanbase BTS termasuk ARMY. Bahkan tanggal Galaxy S20 Plus BTS Edition mulai dijual on the spot di situs web Samsung pada tanggal 9 Juli 2020 yang bertepatan dengan hari jadi ARMY yang ke-7. Jadi itu tuh sangat amat spesial. Mungkin bagi para K-pop yang ingin membelinya tuh harus berebut di situs webnya itu karena stoknya juga terbatas dan mereka pasti buru-buru buat beli Samsung yang edition BTS-nya itu. Apalagi untuk para K-pop yang pastinya udah pasti harus punya sih, yang biar sama gitu kayak idolanya tuh harus punya HP-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Samsung memilih BTS dan ARMY? Saat ini BTS dikenal sebagai salah satu grup boy band asal Korea Selatan yang memiliki fanbase terbesar dan memiliki keterkaitan sangat erat dengan para penggemarnya. Nah, BTS sendiri memiliki 27 juta pengikut di Twitter dan 26 juta pengikut di Instagram. Dilansir dari situs Brandwatch, sejak Januari 2013 hingga Desember 2019 terdapat 2 miliar lebih mention mengenai BTS di internet. Kan itu banyak banget kan fanbase-nya BTS. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa Samsung memilih BTS, karena idolanya mereka tuh banyak dan ya Samsung mungkin mempunyai pilihan yang tepat memilih BTS. Jadi produknya bakalan terjual laku dan buktinya sekarang kolaborasi Samsung dan juga BTS menjadi kolaborasi yang dibilang sukses. Selain itu juga BTS juga dikenal kerap membuat laris barang yang mereka gunakan. Sebagai contohnya, salah satu personel BTS mengenakan sepasang strombot merek Prada seharga kurang lebih 17 juta rupiah. Produk tersebut segera habis terjual dalam waktu satu hari aja. Prada yang berkolaborasi dengan salah satu personel BTS langsung terjual habis. Nah, di lain waktu seorang personil juga membocorkan nama merek pelembut pakaian yang ia gunakan. Nah, jadi produk tersebut tuh langsung ludes terjual habis, padahal itu merek tersebut yang satu personel itu disebutkan itu dia nggak ada kolaborasinya sama sekali gitu. Dia cuma nyebutin nama merek pelembut pakaian, tapi para peminatnya itu langsung banyak dan produk itu tuh langsung habis terjual gitu. Cuman gara-gara dia bikin story pelembut pakaian, padahal dia nggak dapat endorse ataupun bahkan dia bukan brand ambasadornya, tapi karena fansnya yang gila, yang idolnya yang banyak itu, dia jadinya produknya itu laku dengan satu story aja. Apalagi kalau dia jadi brand ambasadornya gitu, mungkin yang punya produknya harus lebih banyak mengeluarkan produknya kali ya. Apalagi
kalau dia reviewnya bagus, pasti banyak banget peminatnya. Jadi terbukti ya dengan harga jual yang tidak bisa dibilang murah, Samsung yang edition BTS itu tuh berhasil terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pre-order resmi dibuka di Korea Selatan. Itu tuh dalam 1 jam aja Samsung edition BTS itu langsung terjual habis dalam waktu 1 jam aja. Makanya kenapa Samsung tuh dibilang tepat ya memilih brand ambasadornya tuh mungkin tepat. Jadi mempunyai banyak keuntungan dari BTS-nya sendiri dan juga dari pihak Samsung-nya itu sendiri. Nah, beberapa iklan promosi kolaborasi Samsung dan juga BTS berhasil mencapai jumlah penonton lebih dari 1 juta di YouTube. Jadi, oke lah buat Samsung mungkin nggak salah pilih brand ambassador dari Korea ya. Apalagi BTS. Siapa sih yang nggak tahu BTS? Apalagi buat ciwi-ciwi pasti pada tahu semua dong BTS itu siapa. Mungkin buat para K-pop harus banget punya barang yang sama idolanya. Apalagi itu edisi BTS-nya tuh harus berebut, buat belinya tuh harus berebut. Jadi nggak sembarangan gitu loh teman-teman. Nah, jadi seperti yang udah kita ketahui, tujuannya dibikin brand ambassador atau duta merek adalah orang atau individu atau kelompok yang dikontrak oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka dalam waktu tertentu. Nah, saat ini penggunaan brand ambassador sebagai strategi pemasaran sudah banyak dipilih oleh banyak brand seperti Samsung, Adidas, dan juga Gucci. Nah, tujuannya menggunakan brand ambassador tentunya untuk mengerek brand image dan penjualan. Jadi seorang brand ambassador juga diharapkan mampu menarik perhatian dan menggiring keputusan pembeli dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Seperti yang udah tadi dijelaskan, Samsung memilih BTS itu karena BTS mampu menarik perhatian para penggemarnya, para idolanya untuk membeli produk tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, kolaborasi bisnis antara Samsung dan BTS adalah salah satu kolaborasi paling sukses dalam sejarah. Kolaborasi ini dimulai pada tahun 2020 ketika BTS diumumkan sebagai duta merek global untuk Samsung. Nah, sejak saat itu juga kedua perusahaan telah bekerja sama dalam berbagai proyek yang telah menarik perhatian penggemar dan pengguna Samsung di seluruh dunia. Kolaborasi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Samsung, kolaborasi ini membantu meningkatkan kesadaran merek dan memilih lebih banyak pelanggan, terutama dari kalangan generasi muda, terutama dari kalangan para K-pop dan idola-idola BTS tentunya. Nah, bagi BTS sendiri, kolaborasi ini membantu mereka untuk menjangkau lebih banyak penggemar dan memperkuat citra mereka sebagai merek global. Jadi, mungkin BTS sendiri bisa membuka lowongan nggak hanya dari Samsung, mereka bisa berkolaborasi dengan produk yang lainnya. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.